Puji Tuhan, selamat pagi. Saya ucapkan kembali buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Kembali pagi hari ini kita mau datang memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan. Saat kita cari Tuhan, Tuhan hadir dan ada bersama dengan kita. Amin. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang sementara mengikuti atau yang akan mengikuti live streaming Mesbah Doa ini, bagi saudara yang rindu, saudara-saudara teman kita juga diberkati dengan live streaming ini. Saudara juga boleh membagikan ini supaya kita boleh sama-sama diberkati Tuhan. Amin, saudara, puji Tuhan. Amin, amin. Amin, terima kasih. Amin, terima kasih. Amin, haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh.
Haleluya. Kami rindukan selalu ada bersekutu dekat dengan Engkau. Amin, benar, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah akan namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya. Pagi hari ini kembali kami datang untuk kami bersekutu dengan kuasa firman-Mu. Amin, amin. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam hikmat dan urapan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah akan namamu. Terima kasih Tuhan. Siap untuk terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, tetap semangat. Amin, saudara. Amin. Haleluya, tetap semangat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita pegang dulu Alkitab kita dan kita menyatakan di hadapan Tuhan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan dengan kuasa firman Tuhan. Ya, haleluya. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Yang sudah dapat, mari kita akan baca bersama-sama. Sama-sama ya. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tema firman Allah pagi hari ini, jangan salah prioritas. Puji Tuhan ya. Jangan salah prioritas. Mari sama-sama katakan apa? Jangan salah prioritas. Amin. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, tetapi carilah dahulu. Ya. Firman Allah berkata, carilah dahulu. Berarti ada yang diutamakan. Amin. Ada yang diprioritaskan. Carilah dahulu. Saudara, dalam kita menjalani hidup kekristenan kita, ya, ada yang namanya skala prioritas. Jadi sesuatu yang mesti didahulukan, sesuatu yang mesti dilakukan lebih dahulu, baru hal-hal yang lain. Jadi ada hal yang utama, baru ada hal yang tidak utama. Ada hal yang terpenting, ada hal yang tidak penting. Ada hal yang prioritas, ada yang tidak prioritas. Ada banyak kali kita menjalani hidup kekristenan kita dalam pelayanan juga, kita menempatkan banyak kali kita lebih utamakan sesuatu yang tidak begitu penting. Kita menomorsatukan yang tidak begitu penting, yang tidak begitu utama. Dan sadar atau tidak sadar, itu mempengaruhi mempengaruhi kehidupan kita. Nah, firman Allah berkata, itu sebabnya saudara, mesti ada yang utama dulu, mesti ada yang dicari terlebih dahulu. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Allah di sini? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Jadi yang diutamakan untuk kita cari yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah,
hal-hal yang berhubungan dengan kebenarannya, kebenaran Tuhan, kebenaran firman Allah. Jadi yang diutamakan ini, dalam terjemahan lain dia katakan, ya, utamakan, ya, utamakan dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nanti yang lain itu akan diberikan kepada kita, akan ditambahkan kepada kita. Jadi saudara, ketika kita sudah menempatkan yang terpenting itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehendak Allah, hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah, hal-hal yang berhubungan dengan kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi akan diberikan kepada kita, yang lain itu akan diberikan kepada kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak kali memang kita akui kita salah menempatkan prioritas, salah menempatkan yang terutama, dan akhirnya justru yang lain itu tidak diberikan kepada kita. Banyak kali kita lebih mengejar yang bonus, kita lebih mengejar yang tidak begitu penting dalam hidup kekristenan kita, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan justru ketika kita lebih mengutamakan mengejar yang tidak prioritas, oke, mungkin kita dapat, tetapi hati-hati, apa yang kita dapat itu banyak kali justru membuat akhirnya tidak mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita, dan tidak mendatangkan kedamaian dalam hidup kita, tidak mendatangkan ketenangan dalam hidup kita, justru membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 dan ayat 16. Nah, mari tolong istri saya 1 bacakan. Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Yohanes di sini mengatakan bahwa hati-hati dengan keinginan dunia. Apa itu keinginan dunia? Keinginan dunia yang dikatakan oleh firman Allah di sini ini berhubungan dengan keinginan daging, baru apa? Keinginan mata, kemudian keangkuhan hidup. Keinginan dunia di sini saudara, saudara, yaitu berupa keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, kesombongan, ya, kearoganan, keangkuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak kali saudara, ya, ada banyak sekali, ya, kita lebih mengutamakan justru hal-hal yang sifatnya duniawi ini daripada hal-hal yang sifatnya sorgawi. Keinginan pertama di sini bicara tentang keinginan daging, hawa nafsu daging, saudara. Ya, hawa nafsu daging. Baru kemudian keinginan mata. Ya, keinginan mata, baru keangkuhan, keinginan mata, ya, keserakahan. Ya. Keinginan daging itu keserakahan, baru keinginan mata itu kenyamanan dan lain sebagainya. Baru kemudian apalagi saudara, keangkuhan hidup itu kesombongan, ya, terlalu mengutamakan mengejar popularitas, ya, akhirnya membuat angkuh dan sombong dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya hal kebutuhan dunia, keinginan hal kebutuhan jasmani, ya, itu Tuhan akan berikan kepada kita. Tetapi bukan itulah yang menjadi prioritas utama.
jabatan, popularitas dan lain sebagainya itu bukan yang terutama, tapi banyak kali justru kita lebih memprioritaskan mengejar yang seperti ini. Kekayaan dunia, harta duniawi itu yang justru banyak kali kita kejar hari-hari ini, dan bukanlah hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah, yaitu damai, sejahtera, sukacita di hadirat Tuhan dan kebenaran firman Allah. Mari kita lihat satu contoh dalam Kejadian pasal 19. Kejadian 19. Mulai ayat 1 kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat Maaf, kita baca Kejadian 13 dulu, baru ke 19 nanti ya. Kejadian 13. Kejadian 13 ya. Ya. Ayat 1, ayat 1. Ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Iya, sampai di situ, saudara. Firman Allah berkata di sini ada seorang yang bernama Lot. Ya, firman Allah berkata di sini, Lot itu adalah saudara Abraham, keponakannya Abraham. Abraham menerima panggilan Tuhan untuk pergi mengikuti kemana Tuhan bawa dia. Nah, si Lot ini saudara ada bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua hamba ini saudara, hamba Allah ini, mereka itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Memiliki lembu, ya, memiliki ternak-ternak gembalaan. Nah, pada suatu ketika ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, kata firman Allah di sini saudara ya, Abraham bilang, Lot, nih, karena ada beberapa masalah yang mereka hadapi saudara, akhirnya mereka mesti berpisah. Dan Abraham menyuruh Lot untuk silakan kamu pilih. Kalau kamu pilih yang kanan, aku yang kiri. Ya, dan lain sebagainya. Kalau kau pilih yang kiri, aku yang kanan, dan lain sebagainya. Dan kemudian saudara, perhatikan di sini ya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Nah ini ya, melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot ini saudara adalah seorang yang ketika dia beri pilihan, maka dia lebih memilih apa yang menjadi keinginan matanya. Lalu dipandangnya lah dan dilihatnya lah saudara daerah lembah sungai Yordan yang memang subur. Lot lebih terfokus kepada apa yang dilihat oleh matanya, indah apa yang dilihat oleh matanya, nyaman, nikmat dan lain sebagainya. Tanpa dia tahu, tanpa dia sadar saudara, ternyata di sana terletaklah di sana ada kota Sodom dan Gomora, di mana di sana ada terlalu banyak ada orang-orang yang hidup dalam dosa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Lot terpengaruh, lebih mengutamakan keinginan mata, hal-hal yang menawarkan kenikmatan dunia yang juga berhubungan dengan keinginan daging.
Lot lebih memprioritaskan itu dari hal di mana dia dekat dengan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita lihat lagi lompat di dalam Kejadian 19. Jadi Lot lebih mengutamakan keinginan daging. Ayat 19. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan anaknya sampai ke tanah. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Terus Serta berkata, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Ya, sampai di situ firman Tuhan. Saudara, dalam kisah selanjutnya tentang Lot yang ada di kota Sodom ini, saudara, dan dikatakan di sana, saudara, kedua malaikat tiba di kota Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah berkata bahwa orang yang duduk di pintu gerbang Sodom itu adalah orang yang memiliki jabatan penting di kota Sodom. Orang yang dikenal baik oleh orang-orang yang ada di kota itu. Tidak semua orang mendapat jabatan untuk duduk di pintu gerbang kota Sodom. Hanya orang-orang tertentu, dan ketika dia dipercayakan berarti, saudara, dia memiliki jabatan yang prestisius. Dan ternyata Lot, saudara, ya, dia mendapatkan jabatan itu. Dia dipandang, dia dihormati oleh orang-orang pada waktu itu karena dia duduk di pintu gerbang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata Lot ini tidak hanya mengejar kekayaan, ya, tidak hanya mengejar hawa nafsu dunia ini, saudara, keinginan mata, kekayaan dan lain sebagainya. Ternyata Lot, saudara, terobsesi untuk memiliki jabatan itu, ketenaran, popularitas. Wah, dia dikenal oleh orang-orang pada waktu itu. Dia lebih mengutamakan hal-hal yang seperti ini, saudara. Saudara perhatikan ketika Abraham suruh Lot untuk pilih, mana kamu mau pilih? Seharusnya kalau dia tahu diri ini, Lot ini, dia sebagai ponakan dan dia pun hanya ikut dengan Abraham. Seharusnya dia sadar diri dan dia berkata, oh iya, Tuanku Abraham, karena engkau yang membawa saya, engkau senior, biarlah Tuanku dulu yang memilih mana yang nanti setelah itu baru saya. Tapi enggak, setelah Abraham suruh memilih, wah langsung dia, saudara, ya, dia tidak dia tidak menghargai lagi Abraham sebagai orang yang membawa dia. Ini sudah menunjukkan benih-benih keserakahan di dalam diri Lot. Benih-benih kearoganan, keangkuhan, kesombongan. Lebih mengutamakan mengejar hal-hal yang bersifat prestisius, hal-hal yang bersifat popularitas, ya, keangkuhan. Inilah yang namanya keangkuhan hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah jabatan prestisius, saudara, nama baik dan lain sebagainya, kalau kita kejar Tuhan lebih dulu dengan kebenarannya, itu akan ditambahkan oleh Tuhan buat kita. Begitu juga kekayaan dunia, harta materi, lahiriah. Ketika kita utamakan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang lain itu buat kita. Kita harus bisa menempatkan prioritas. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan Lot? Ya. Dan kita melihat dia tidak mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Allah. Terbukti apa? Ketika malaikat datang dan akan membinasakan
ya, kota Sodom dan Gomora. Sempat saudara Abraham menawar kepada para malaikat, kalau bisa ada 50. Tuhan bilang, ya udah kalau ada 50 aku tidak membinasakan. Tawar menawar, yang ada cuma Lot saja saudara. Bahkan dari seluruh keluarganya pun hanya Lot sebenarnya yang dikatakan oleh firman Allah, ya, hidup di dalam Tuhan, walaupun dia lebih memprioritaskan hal-hal yang duniawi. Ini menunjukkan bahwa Lot sebenarnya gagal sebagai seorang anak Tuhan. Seharusnya saudara, kalau dia tahu dan dia lebih mengutamakan kebenaran firman Allah, ketika pun dia ada di kota Sodom dan Gomora ini saudara, seharusnya dia menjadi saksi di sana. Apalagi dia sering berdiri dan duduk di pintu gerbang, itu kesempatan untuk dia menyaksikan tentang Tuhan. Tetapi ternyata Lot tidak melakukan itu. Dan terbukti tidak ada satupun yang percaya kepada Tuhan, orang-orang di Sodom dan Gomora itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ini terbukti bahwa Lot itu tidak salah menentukan prioritas, salah menempatkan prioritas, dan itu berakibat tidak baik buat dia, termasuk keluarganya saudara. Saudara lihat ya, dampak dari orang-orang yang tidak memprioritaskan Tuhan, tidak menempatkan skala prioritas, itu akan berdampak tidak baik juga untuk keluarga. Istrinya saudara lihat akhirnya lebih mengutamakan hal-hal duniawi dan akhirnya menjadi tiang garam. Anaknya sendiri saudara akhirnya memiliki masa depan yang tidak baik saudara. Akhirnya mereka bersetubuh dengan ayahnya sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak hal-hal negatif yang akan kita alami kalau kita salah menempatkan prioritas. Tetapi berbahagialah orang yang mencari Tuhan, yang mencari kebenaran, yang mengutamakan, yang mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang mencari terlebih dahulu damai sejahtera, persekutuan dengan Tuhan lebih utama dari segalanya, maka yang lain Tuhan akan tambahkan buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin saudara ya. Jangan salah menempatkan prioritas ya. Harus bisa menempatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, hal-hal yang dikehendaki Allah sebagai yang utama ya. Biarlah mata kita hari-hari ini tertuju hanya kepada Tuhan, tertuju hanya kepada Tuhan, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepada kita. Haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jamah setiap hati kami. Amin, amin, haleluya. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terpujilah namamu Yesus. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami Tuhan untuk kami menentukan prioritas dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap hari-hari kami mau menentukan prioritas yang terbaik Tuhan. Bila kami memilih Tuhan prioritas hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Kalau selama ini kami salah prioritas kami, ampuni kami Bapa. Biarlah Tuhan kami mau Tuhan untuk selalu mendahulukan Engkau. Kami memfokuskan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Kami mau selalu dekat kepadamu. Kami mau selalu Tuhan berdoa, memuji dan menyembah Engkau Yes, Tuhan. amen. Bila kami tetap Tuhan di dalam hadirat-Mu, kami selalu rindu Tuhan untuk kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila kami boleh mencari kerajaan Allah, kerajaan sorga, Ya, kami Tuhan. percaya Tuhan. Oh Tuhan, Kau berikan kemampuan bagi kami Bapa. Mampukan kami Bapa. Ingatkan kami terus Tuhan, untuk kami tetap Tuhan mencari kerajaan Allah, memprioritaskan Engkau yang terutama dalam hidup kami, dalam setiap hari kami Tuhan. Bila kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, apa yang telah Kau firmankan, biarlah kami mau melakukannya Bapa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, khususnya juga hamba-hamba-Mu. Mereka boleh selalu rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Mereka boleh selalu memprioritaskan Engkau lebih utama Bapa daripada yang lainnya. Bila mereka boleh melayani Engkau terlebih dahulu, melayani Engkau secara pribadi Bapa. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami hamba-hamba-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa. Biarlah kami Puji tetap Tuhan, berjaga-jaga puji di dalam Tuhan, puji Tuhan. Engkau. Amin, amin. 1 jam saja Tuhan. Amin, Biarlah amin, kami amin, Tuhan hamba-hamba-Mu amin, selalu amin, rindu amin. bersekutu dengan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 Kami haleluya. mengutamakan waktu-waktu kami Tuhan yang berguna, Jesus, yang bermanfaat Tuhan untuk tubuh rohani kami Bapa, untuk jiwa kami Jesus, Bapa. haleluya. Terutama kami dalam sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, berikan kami Puji kemampuan. Tuhan, puji Biarlah kami tetap duduk diam di hadapan-Mu Tuhan, bersekutu dengan Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Hamba-Mu dalam Bapa. nama Yesus. Perlengkapi kami selalu dengan perlengkapan senjata Allah Bapa. Biarlah kami memenuhi hidup kami Tuhan, khususnya hamba-Hamba-Mu dengan Tuhan pedang roh Tuhan, dengan firman-Mu Bapa di dalam Benar, nama Tuhan, Yesus. dalam Sehingga nama kami Tuhan. mampu melawan tipu daya iblis Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Perlengkapi hamba-Hamba-Mu, perlengkapi Dalam kami nama semua Tuhan anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan. Oh nama Yesus, ya nama Yesus. Dalam nama Jamah kami Tuhan, ampuni kami hamba-hamba-Mu Bapa, ampuni kami Puji Tuhan, Biarlah puji mulai Tuhan. dari diri kami, mulai dari hamba-hamba-Mu Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin Puji rohani, Tuhan. sebagai pemimpin-pemimpin Haleluya, jemaat. haleluya. Mereka lebih mengutamakan Engkau dalam melayani Engkau secara pribadi Bapa. Ini lebih sikit dan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu. Ingatkan kami Dalam terus. nama Ingatkan Tuhan kami hamba-hamba-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Dalam nama Dan Tuhan kami percaya apabila kami mengutamakan Engkau, yang lain yang Engkau akan tambahkan Tuhan di Benar, dalam Tuhan. nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, Puji gembala-gembala, Tuhan. para Puji penginjil-penginjil. Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pakai mereka Tuhan, untuk mereka lebih lagi dekat kepadamu Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Urapi mereka dengan urapan yang baru Tuhan. Amin. Biarlah urapan Amin. ini Tuhan boleh didapat karena mereka dekat kepadamu, karena mereka
sungguh-sungguh Tuhan mencari Engkau Tuhan. Puji Kami Tuhan. percaya Tuhan. Haleluya, Biarlah Tuhan berikan haleluya. kemampuan bagi hamba-Hamba-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Bangkitkan Yesus. semangat mereka untuk mereka datang menyembah Engkau Tuhan. Puji Bangkitkan Tuhan. iman Puji mereka Tuhan. Tuhan. Untuk mereka Puji Tuhan. sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Memuji dan memuliakan Engkau di Amin. dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Para Puji pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Puji hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau Tuhan. Sepanjang besok minggu Bapa, kami berdoa di dalam nama Dalam Tuhan. nama Yesus, dalam nama Pakai Yesus. mereka Tuhan. Oh, amin, Penuhi amin, mereka amin, dengan amin. urapan baru. Penuhi mereka dengan Amin, hikmat-Mu amin, Tuhan. amin, Dengan amin. kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Berkati para pelayan-pelayan-Mu, pakai mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh melayani Engkau bukan dengan kekuatan menggagah Amin. mereka. Benar Tuhan. Benar, Amin. benar, Haleluya. benar, Haleluya. Mereka melayani Engkau Tuhan dengan hati yang penuh Puji sukacita. Tuhan. Puji Mereka Tuhan. melayani Engkau karena mereka mengasihi Engkau Tuhan. Benar, Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh melayani Engkau dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena keangkuhan hidup mereka Tuhan. Bukan karena kemampuan mereka. Tapi mereka melayani Engkau dengan karena mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena Engkau sudah begitu mengasihi kami. Biarlah kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam kami melayani Engkau secara pribadi Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kami mau Tuhan, kami boleh lebih lagi dekat kepada-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, apabila kami mengutamakan Engkau, Engkau akan memberikan berkat-berkat yang lainnya bagi kami Bapa. Engkau akan mencukupi semua kebutuhan kami hamba-Mu. Amin. Engkau akan memberkati pelayanan kami. Engkau akan memberkati keluarga kami. Engkau akan memberkati rumah tangga kami. Engkau akan memberkati apapun yang kami kerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur Terima Tuhan. kasih Tuhan. Biarlah Kau ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bawa kami selalu mendekat kepada-Mu Amin, Bapa. amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima Yang kasih. terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan Haleluya, haleluya, oh saya mencintai Yesus. Haleluya, 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 saya mencintai. Haleluya, 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 saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Haleluya, saya mencintai. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Kami
Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kemana kami pergi melangkah sepanjang hari ini kami ada dalam pimpinan tuntunan kuasa Tuhan. Jagai kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, kuasa maut, kecelakaan, kerusakan kendaraan, kemudian gangguan-gangguan yang lain Tuhan, niat jahat manusia, intimidasi kuasa kegelapan apapun bentuknya, termasuk intimidasi kuasa sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ya, pemulihan, kesembuhan terjadi dialami oleh orang-orang yang saat ini, oleh anak-anakmu yang sedang sakit, oleh hamba-hambamu yang sedang sakit, dipulihkan, disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga untuk persiapan pelayanan besok. Kami percaya Tuhan, pakai kami semua hamba-hamba Tuhan menjadi berkat, bagi hormat dan kemuliaan hanya bagi saja Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Firman-Mu yang sudah disampaikan, biarlah itu boleh menjadi berkat buat kami semua, mengingatkan, menegur dan meneguhkan kami dalam kami melayani Engkau pekerjaan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Jesus reigns, 7 time go. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns.